Oke, kenalan dulu ya. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 6 dengan saya sendiri Muhammad Farel Fatir. Dan saya Olivia Fazal Penusa. Yang kali ini akan berdiskusi bareng dan belajar bareng terkait tentang materi sains data. Nah, jadi langsung saja. Saat ini saya akan mencoba melakukan share screen. Yang dimana pada share screen saya sekali ini, kami akan membahas tentang data science, data mining, big data, machine learning, from data to wisdom. Ini adalah 5 keyword yang akan kami jadikan bahasan atau topik untuk pembelajaran hari ini yang berkaitan dengan sains data. Tentu saja dalam materi kali ini atau dalam pembahasan kali ini kita akan membahas dulu dari yang umum ke khusus. Yang tentunya dari umum ini adalah data science dan yang khususnya nanti akan menjerumus ke data mining, big data, dan lainnya sesuai dengan yang tertera pada halaman berikut. Nah, jadi nantinya kami akan menggunakan platform AI tentunya, Gemini AI, dan di sebelah kanan sini ada tab untuk belajar mencari sumbernya secara langsung. Jadi kami tidak hanya berdasarkan AI, tapi kami juga mencari atau menelusuri media yang ada. Nah, maka dari itu langsung saja kami sudah menyiapkan prompt juga tentunya agar pembelajaran kali ini lebih terarah tentang sains data sesuai dengan eh, topik yang kita bawa kali ini berdasarkan keyword. Nah, maka dari itu langsung saja ini adalah promptnya. Mungkin bisa dibaca dulu dari Olive. Dibaca untuk prompt. Yes, betul. Jadi untuk promptnya di sini sebagai dosen ahli saya dan partner saya mereka yang ingin memahami konsep dasar data science. Tolong jelaskan komprehensif poin berikut. Si fundamental. Apa itu data dan tulisannya dengan matematika, komputer, dan domain knowledge? Contoh nyata. Berikan satu studi kasus alur kerja data science dari awal sampai akhir di industri populer sampai e-commerce atau fintech. Kelebihan dan kekurangan. Apa kekuatan utama penerapan data science bagi bisnis dan apa tantangan atau kelemahannya? Misal, bias data atau privasi. Roadmap belajar. Apa skill teknis dan teknis terpenting yang harus kami pelajari selanjutnya untuk menjadi data scientist? Penting. Setelah menjelaskan, berikan kami satu pertanyaan studi kasus singkat untuk kami diskusikan dan jawab sekarang. Lalu nilai. Oke, jadi kan kelihatan ya Lip ya. Di sini kita bakal belajar bareng nih sama AI juga. Nah, di sini tujuan kita itu buat cari tahu apa itu pengertian data science, contoh nyatanya gimana, kelebihan kekurangannya, serta roadmap belajarnya. Karena memang tujuan kita buat belajar di sini, jadi kita harus paham dong, gak cuma fundamental, tapi step by step belajar dari awal hingga jadi expert lah di bidang data science ini. Nah, selanjutnya kita bakal langsung coba demonstrasi aja ya Lip di sini. Jadi promnya bakal aku copy di sini dan langsung aja kita coba klik di sini. Oke, sambil menunggu hasil dari Gemini juga, mungkin kita bisa juga nyari ya, Lip, tentang data science. Data science. Oke, mungkin ada rekomendasi, Lip, sumber yang mana yang bagus? Di 4Gix atau yang lain mungkin? Sumbernya mungkin bisa dari Geeks for Geeks kayaknya bagus. Oke, bagus ya. Nah, Oh, coba Monday lihat. itu topik. Nah, ini nih, getting started with data science. Nah, jadi before starting this Yes. tutorial, it is important to have a clear understanding of the fundamental concept that form the backbone of data science. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ya, kalau ternyata ini ada pengenalan dulu, terus perbandingan antara data science, proses analitik, sama kepentingan Python nih. Mungkin bisa dibaca nih, Lip. Nah, selain Python itu juga ada penggunaan SQL yang nantinya memang ini jadi fundamental dulu ya. Dari semester 2 kita pun juga udah belajar ini. Dan Python pun memang sudah jadi pembelajaran mandiri lah. Nah, di matematik sini kita juga belajar tentang aljabar linear, probabilitas dan statistik, serta kalkulus yang kita pelajari di matematika komputer 1 sampai komputer 3.
sampai 3 ya? Yes, ini juga ada ini Lip, ada pre-processing, data analysis, data visualization yang alhamdulillah sudah kita pelajarin sebelumnya, dan juga ada tools-toolsnya nih. Dan ini juga ada sempat disinggung nih tentang machine learning, deep learning, sama yang lain-lain. Oke, menarik ya. Nah, sekarang mungkin kita bakal coba langsung fokus ke yang ditampilkan sama AI Lip. Nah, jadi kalau di sini Lip, aku ngelihat ternyata eh, definisi fundamental itu data science itu bukan ilmu tunggal, tapi disiplin multidisipliner. Yang artinya definisi yang paling diterima secara divisualisasikan melalui diagram Venn data science. Eh, Data science tuh kalau di interseksinya kemarin di mana aja sih Lip? Itunya Lip yang di bulatannya itu loh. Ingat gak? Yang di bulatannya eh, dia ini ya keluar ya. Yes. Mm-mm. Tapi dia juga merangkap kan juga masuk ke machine learning, terus deep learning, sama juga artificial intelligence. Jadi ya memang luas ya cakupan Iya, dari data dia science ini. masuk dalam ruang lingkup computer science juga, tapi bisa di luar lingkup computer science juga. Yes, betul-betul. Sini kita bisa tahu nih, ada computer science, math, statistik, sama domain knowledge. Jadi seorang contohnya nih kalau domain knowledge itu ya, kalau math statistik sama computer science nih kita udah tahu nih. Kalau domain knowledge nih baru nih, ternyata Mm-mm. seorang Baru contohnya iya. kayak seorang data scientist di rumah sakit harus paham istilah medis, seorang data scientist di bank harus Mm-mm. paham apa itu kredit macet. Jadi memang itu apa ya kayak lebih spesifik gitu ya, Lip. Iya, Nah, mungkin ini juga bisa kamu bahas nih, Lip. Kita diskusi bareng nih. Tadi kan di atas sudah, mungkin sekarang giliran kamu lagi, Lip. Yang contoh nyatanya. contohnya ya. Yes. Contoh Apa nyata nih? alur kerja pipeline data Contoh science. nyata alur kerja pipeline data science ya. Bisa kita lihat di sini juga. Alurnya mengikuti siklus hidup atau life cycle standar. Jadi ada business understanding, data mining, data cleaning, dan eksplorasi data analis, dan modeling. Jadi, eh apa ya, gimana tuh Rel? Jadi ya memang menurutku kayak selain 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 mereka pembuatan modeling, ternyata data science tuh kayak kalau aku lihat ya, semua data yang ada tuh kan punya pola ya. Pasti sebanyak apapun atau sedikit apapun itu pasti punya Mm. pola. Nah, data science tuh ternyata memang ngecari pola itu supaya memang nanti bisa kita jadikan sebuah peluang gitu atau sebuah Oh, suatu sebuah hal yang baik. penerapan gitu ya. Yes, betul. Karena kan Jadi contohnya ada kayak model betul. Jadi kayak output model akhirnya. buat ngatur ininya. Iya, Nah, nanti kan hasilnya bisa kita dapat itu kalau nggak salah sempat Pak Utomo singgung ya. Itu jadi from data to wisdom. Nah, itu keyword yang sempat iya kita betul. mau pelajarin tuh. Akhirnya itu ada di deployment. Nah, ya kira-kira begini. Terus kelebihan kekurangannya nih, Lip. Gimana Kelebihan nih? dan kekurangan. Kekuatan utamanya data driven, itu pasti sih. Betul Namanya aja betul. data science pasti kekuatan utamanya data driven decision making. Jadi keputusannya itu berdasarkan data yang nyata gitu ya. Jadi ada bukti dan data historis. Jadi tidak berdasarkan opini atau firasat gitu aja ya. Ya, betul betul betul. Itu juga kayak soalnya Kemudian kan ada automasi. Oh iya, so eh, gimana? kayak apa ya? Data data itu kan memang jadi core-nya banget ya. Jadi kalau misalnya menurutku kalau data science itu kalau misalnya data yang kita olah buruk, ya hasilnya juga bakal buruk. Ibaratnya kayak kita misalnya nih Betul. ngelakuin survei data orang yang suka makan bubur gitu loh. Misalnya kita surveinya ke Iya. anak-anak remaja. Ya, of course, datanya mungkin bakal lebih sedikit orang yang suka makan bubur karena nggak semua remaja suka bubur. Tapi kalau kita coba Hmm. survei ke orang atau lansia yang mungkin memang susah ngunyah nasi, pasti dong datanya bakal eh, cenderung orang-orang lebih suka makan bubur karena memang ya kita survei itu orang tua. Jadi ya pasti beda ya. Iya, Jadi insight betul-betul. baru sih. Ya, lanjut, Lip. Iya. Kemudian ada automasi dan efisiensi. Mesin bisa memproses jutaan transaksi dalam detik untuk mendeteksi penipuan atau fraud detection. Nah, kekuatan utamanya tuh di sini. Ia bisa melakukan hal yang mustahil dilakukan oleh manusia secara manual.
Ya contohnya ini memproses jutaan transaksi, jutaan data, banyak data yang diolah. Sedangkan kan manusia gak mungkin kan bisa melakukan itu semua gitu dengan data yang ribuan bahkan jutaan ya. Jadi Yes, betul itu betul. juga salah satu kekuatan utamanya dalam business value gitu. Oke, betul sih. Karena menurutku kan data science tuh Iya, bahkan jadi kuncinya bisnis gitu. Karena kalau kita lihat tuh iya rata-rata betul. perusahaan gede, apalagi bank atau mungkin kayak exchange, stock exchange atau kayak barang-barang atau saham lah ibaratnya itu kayak perlu data science banget ya. Karena mereka yang mainnya Iya pola-pola perlu banget. pasar gitu. Keren sih, keren. Jadi kamu Iya. tertarik gak kira-kira kayak first impression nih ngelihat soal data science? Kira-kira kamu tertarik gak? First Kira-kira impressionnya tertarik sih. tertarik ya? Iya tertarik. Apalagi nanti kita bakal bahas hal-hal lain juga kayak data mining, big data dan lainnya. Ya, itu Pasti juga bakal menarik banget sih. Iya. masih bakal menarik banget kan. Aku jujur juga gara-gara Iya. ini jadi tertarik dan pengen coba deh nanti. Ya mungkin Iya, bisa jadi belokan karir juga kalau misalnya nanti ada pilihan ke data science. Nah, sekarang, betul. sekarang kita lanjut nih. Setiap kayak data science ini kan menjanjikan tapi of course masih punya kekurangan ya. Ternyata Mm-mm. kekurangannya pasti karena memang datanya karena memang powernya itu ada di data, pasti mereka itu punya kelemahan kalau misalnya datanya berantakan atau bias, ya model AI itu pun pasti bakal Iya, sampah gitu. bakal ya outputnya juga nggak akan bagus ya. Karena datanya dari awal sudah tidak diolah dengan baik dan data mentahnya berantakan ya. Yes, betul. Apalagi, Jadi proses juga memengaruhi output. Tuh. oh, oke, that's it. Proses mempengaruhi output, gak cuma algoritma tapi Iya, juga datanya. Nah, yang lain sih isu iya privasi dan betul. etika ya. Kalau kita lihat tuh penggunaan data Hmm, pribadi yang tidak etis. Seperti skandal Cambridge Analytica, di Indonesia kita harus patuh pada UU PDP atau perlindungan data pribadi. Nah, ini menurutku penting juga sih, Lip. Kayak aku tuh ngelihat kalau kamu pernah baca ya, OpenAI, mereka itu pernah punya rumor, aku nggak tahu ini benar atau enggak, tapi aku pernah baca di artikel kalau mereka itu ngambil data yang memang itu bukan nggak verified, tapi itu mereka ngambil data tuh tanpa izin pihak-pihak yang terkait gitu. Jadi memang itu salah satu sisi gelap, ya mereka dapat data bagus, tapi memang tanpa izin dan ini justru sedikit melanggar etika gitu loh. Jadi memang isu privasi dan etika ini sepertinya harus ditanggapi lebih lanjut supaya lebih aman ya, Lip ya. Gimana Lip pendapatmu Lip soal isu privasi ini? Nah, mungkin juga di luar privasi pun juga ada black box problem ya. Di mana memang model-model itu canggih tapi sulit dijelaskan mengapa dia mengambil keputusan tertentu. Ini berbahaya di industri sensitif seperti kesehatan atau hukum. Mungkin ini ada kalau misalnya jadi miskalkulasi atau apa ya predictionnya itu di luar di luar prediksi sih gitu atau jadi kesalahan lah namanya namanya human error yang buat juga kan Jadi di yang sini ada roadmap belajar untuk mahasiswa informatika. Yang pertama pastinya kita harus belajar Python for data science. Oh, di sini banyak library baru ya? Nggak banyak sih, tapi ada. Misalnya Scikit-learn. Scikit-learn. Nah kan kita udah tahu ya library Pandas, NumPy, Matplotlib. Itu kan kita pelajarin juga di semester-semester sebelumnya. betul Nah betul. mungkin ada library-library baru di Python yang harus kita pelajari lagi ya. Oke betul sih Nah, karena selanjutnya di sini ada statistika dan probabilitas. Nah, jadi nggak hanya coding ya. Untuk data science kita juga harus paham statistika dan probabilitas yang pastinya kita juga udah belajar di semester lalu. Kemudian ada SQL lanjutan. Kita udah belajar ya dasar-dasarnya. Mungkin di sini kita harus lebih memahami, oh ada di sini join, window function, dan aggregation. yes, betul sih karena memang kan data data yang lanjutannya Ya, nggak bisa di sini kan nggak boleh pakai file bukan nggak boleh ya tapi kan bukan file Excel lagi ya. Memang datanya itu lebih iya, advance jadi kalau mau cari sesuatu pakai aggregation terus pakai join inner join segala macam memang sih perlu pakai SQL keren sih keren sejauh ini ya sampai situ. iya. Oke ini juga aku kebetulan lihat nih Lip, di sebelah kanan kita bisa ngeliat nih
ada AI dan data scientist. Jadi ini Oh, udah ada roadmap lengkapnya nih, apa kayak itu data scientist? linear algebra, harus belajar ini Linear matematika dulu algebra, ternyata ya, kalkulus. harus difokuskan dulu Iya, fundamentalnya. benar. Baru lanjut ke statistik, dan Statistik. masih banyak lagi sampai ML Ops. Banyak banget ya. Dia Iya, luas banget data oke science oke. ini. Nah, sekarang kan udah yang pertama nih, Lip. Masih ada 4 keyword lagi. Karena memang Iya, tadi kita belum keyword. nunjukin muka, jadi Iya, mungkin kita masih banyak ya. kita ya kita cek poin dulu ya, Beb. Nah, jadi ya kita Iya. masih belajar di sini, masih on cam juga, dan bakal kita lanjutin sebagai bukti aja kalau kita terus on cam di pembelajaran kali ini supaya lebih dua arah lah gitu. Nah, kita lanjut ke bab 2 ya, keyword kedua. Tadi keyword kedua itu tentang data mining. Oke, Iya, gaskan ya, Lip, data mining. sama ini. Oke, Ayo. sekarang kita bakal coba aja di sini sudah ada promnya. Langsung kita coba demonstrasikan aja di sini. Oke, sekarang kita masuk ke topik data mining. Jelaskan kepada kami layaknya profesional. Pengertian perbedaannya, teknik dan contoh, pros and cons, serta fokus area. So, langsung aja kita gaskan. Nah, sambil nyari nih, ada ada saran kali website yang bisa kita pakai buat cari data mining. Baik banget ya. Iya, like banget ternyata. Suaraku kedengeran kan ya tapi? Baik banget. Oke. Literally freezing. Oke. Nah, langsung kita masuk aja ya, Lip. Data mining ya. Yes. Nah, di sini kita udah di keyword kedua. Apa nih, baca yang Gemini ya? Ya, yang Gemini aja. Bayangkan kita memiliki gudang raksasa berisi tumpukan batu. Oh, ini tuh analoginya database ya. Searching atau SQL query. Ini adalah proses deterministic. Kalian tahu apa yang kalian cari? Oh, jadi di sini ada perintah, ada SQL-nya, dan ada hasil dari perintahnya. Kemudian di sini ada data mining. Ini adalah proses probabilistik dan penemuan atau discovery. Oh, kita di sini posisinya nggak tahu apa yang kita cari, tapi kita yakin ada pola yang berharga di sana. Jadi di Oke. sini perintahnya analisis tumpukan batu ini, beritahukan saya apakah ada hubungan antara bentuk batu dengan kilauannya. Hasilnya ternyata 90% batu yang berbentuk kubus memiliki kandungan emas. Oh, ini adalah insight atau pengetahuan baru. Oke, Oh, oke. jadi ini ya konsep dari KDD, Knowledge Discovery in Databases. Oh, jadi data mining itu apa ya? Kayak kita tuh mencari sesuatu yang ada di data tersebut dan kita menghasilkan sesuatu. Kita mendiscover informasi baru dari data yang sudah kita mining gitu ya istilahnya. Yes, that's it, Lip. Dalam proses besar dengan satu langkah. Apa itu atasnya jangan tertukar. KDD adalah pipeline-nya, data mining adalah engine-nya. Okay. Hmm. Alur KDD selection, memilih data yang relevan dari database. Kemudian ada pre-processing, membersihkan noise, data kotor atau missing values. Oh iya, ini tahap terlama. Transformation, mengubah format data agar siap dimakan algoritma. Misal normalisasi angka 0 sampai 1. Kemudian di sini dimulailah data mining setelah proses itu semua. Nah, intinya kita menerapkan algoritma cerdas yang telah kita buat untuk mengekstrak si pola. Kemudian ada evaluation dan interpretation. Pola yang ditemukan valid atau tidak dan berguna untuk bisnis atau tidak. Oke, oke. Nah, aku mulai Menarik ya, menarik sih. Aku mulai dapat kayak apa ya? Ternyata data mining itu mulai emang kita dapat kita banget nggak sih. tahu kan mau nyari Iya. apa. Tapi kayak
kalau misalnya nih, Mm-mm. aku analogiin aku punya bisnis nih, bisnis toko kelontong misalnya, toko-toko rumah lah misalnya. Nah, terus aku nyari data, ternyata meskipun aku nggak nyari spesifik banget, ternyata setelah aku coba gali-gali pakai data mining nih contohnya, aku ngelihat setiap weekend itu orang rata-rata permintaannya terhadap cemilan itu lebih tinggi. Jadi cara supaya aku bisa ningkatin penjualanku ya apa namanya dengan cara meningkatin harganya, bukan ningkatin harga sih, ngasih diskon atau ngasih paket supaya lebih tinggi. Iya Jadi kan benar. kayak Iya mulai ya kelihatan benar. bisnis ya. Itu sih. Iya mulai kelihatan ya di situ Nah, itu dia. Di sini implementasinya. Terus, juga juga ada tekniknya nih, Lip. Mungkin bisa kamu baca, Lip. oh ini tekniknya ya. Di sini ada classification, intinya labelnya, dan kita mau memprediksi untuk, jadi misal ada kata-kata ya, kemungkinan besar spam. Training apakah itu spam atau bukan spam. Nah, harapannya ketika itu sistem langsung milah, oh itu classification ya. Yes, betul. Kemudian data tidak punya label untuk mengkelompokkan titipan. Kasusnya seperti e-commerce. Kasusnya yaitu e-commerce tapi tidak tahu karakter. Nah, penerapannya algoritma mengelompokkan si cluster satu, misal jarang belanja, tapi sekalinya belanja langsung banget. Oh, terus cluster kedua sering belanja, tapi finalnya cepet dan pakai promo. Nah, di situ tim marketing bisa kirim promo yang beda untuk cluster satu dan dua. Ini ya, clustering itu. Oke, betul-betul sih, Lip. Kemudian, Nah, boleh nih lanjut. lanjut gak? Lanjut, lanjut, lanjut. Mm-mm. Yang terakhir ada association rule mining. Jadi konsepnya itu menemukan hubungan what if, oh bukan what if then, jika maka ya, Yes. antar item dan dataset transaksi. Contohnya market besar analysis, jadi analisis keranjang belanja. Oh ini polanya nih, di Amerika beer and diapers ditemukan pola bahwa pria membeli popok di Jumat sore, tapi cenderung juga ia membeli bir. Nah, penerapannya, supermarket meletakkan rak popok berdekatan dengan rak bir, atau setidaknya camilan bapak-bapak untuk meningkatkan penjualan impulsif. Oh gitu ya, salah satu tekniknya gitu. Jadi sebenarnya tanpa kita sadari kayak kalau bisa ada nih supermarket canggih yang menerapkan di bisnisnya itu pakai data mining, ternyata ada penempatan khusus Iya, yang mainin psikologi kebutuhan penggunanya ya, Lip ya. iya ternyata data mining ini sudah kita bisa temukan di kehidupan sehari-hari ya. Iya, bukan secara nggak langsung tapi tanpa kita sadari ya. Nah, kebetulan Iya, kan tanpa tadi kita sadari sih. di semester 4 ini kan kita banyak belajar tentang data ya. Salah satunya itu di matkul Iya, sistem cerdas nih. Tadi kita juga udah ketemu juga nih di pembelajarannya Pak Jeffrey itu terkait classification tentang sama training classification. sama Iya, clustering soal unsupervised learning. Oke, ini good banget lah buat kita ke depannya. Dan juga ada pros iya and cons-nya betul. yang pasti privacy violation lagi ya, lagi-lagi sama kayak eh, Iya, data tadi ya. rentan banget sih. Apalagi yang berhubungan dengan data berjuta-juta gitu, banyak big data gitu ya. Pasti ada aja privacy violation. Yes, betul-betul. Sama juga overfitting. Nah, ini Hmm. kebetulan aku pernah nyoba juga. Jadi kayak aku tuh ngelatih model suara sampah gitu loh, Lip. Nah, ternyata Oh, waktu aku coba eh, ngelatih datanya, pas aku coba itu ternyata modelnya itu cuma ngehafal. Jadi kalau misalnya ada variabel oh, baru, dia tuh nggak, meskipun sama-sama suara sampahnya jenis di datasetnya berbeda dikit iya. aja dia tuh bakal, oh salah nih, karena dia cenderung ngehafal. Dia cuma mau data atau Oh, suara yang sama persis gitu. Jadi kan ya sama aja dengan enggak. Ya itu namanya overfit. iya. Ya itu dia. Yang pasti kita juga ada tools areanya, ada Python ya pasti ya, sama Python, seperti yang iya. jelasin tadi. Ada algoritmanya nih, decision tree, k-means, and masih banyak lagi. Oke. Nah, karena udah selesai nih yang di keyword kedua, kita cek poin dulu ya. Jadi ini kita masih on cam dan kita bakal lanjut di keywords ketiga nih buat
ngebahas tentang big data. Oke, Big data. langsung aja ya Lip Oke. ya. Ini kita udah nyiapin Iya, langsung. nyiapin ini juga big data. Jadi langsung saja kita coba copy lagi promnya dan langsung aja kita enter. Oke, sambil mencari di sini tentang big data, large and complex data set itu tuh kata kuncinya ya. Mungkin kita bisa lihat Yes, image-nya betul. supaya lebih tervisualize. Oh, ini udah selesai nih. Sambil kita lihat di kanan, kita coba baca kiri dulu. Oh, ini nih. Oke, boleh-boleh. Data science itu sebagai otaknya, data mining sebagai teknik menggalinya. Sekarang kita bicara tentang wadah dan pipanya. Selamat Wadah datang dan pipanya. di dunia Wow. big data. Oke, jadi ini mulai berkecambah lagi ya. Eh, Iya, betul. apa ini? Big data dengan sekadar data besar film, tapi bukan. Jadi analoginya bukan big data itu bukan data yang ukuran bukan secara harfiah data yang ukurannya gede kayak Oh, yang iya, iya. berukuran 50 giga ya, tapi data yang punya kompleksitas dari Bukan isinya dan hanya strukturnya. ukurannya ya. Bukan, iya. Tapi dalam konteks kompleksitasnya gitu. Yes, betul. Nah, jadi ini kita langsung Mm-mm. dikenalin nih sama konsep 5V. Nah, mungkin bisa dibaca ya, Lip ya. 5V. Apa aja tuh 5V? 5. Volume, velocity, variety. Jadi kita mulai dulu deh dari volume ya. Oke, oke. Boleh, boleh, boleh. Jadi jumlah data yang sangat masif. Nah, itu mendefinisikan big data ya. Jumlah datanya sangat masif. Bukan lagi gigabyte, tapi terabyte. Ada apa lagi nih? Petabyte hingga zettabyte. Contohnya data rekaman CCTV seluruh Jakarta dalam 1 tahun. Nah, itu tuh. Nah, kedua ada velocity atau kecepatan. Data masuk dengan kecepatan yang sangat tinggi, seringkali real time. Contohnya 500 jam video diunggah ke YouTube setiap menit. Sensor IoT di pabrik mengirim data getaran mesin setiap milidetik. Nah, itu berarti termasuk big data ya. Yes. Kemudian ada variety. Datanya tidak seragam, ada yang terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Nah, makanya di sini ada tantangan bagaimana cara mengquery si videonya. Oke. Kemudian ada veracity atau kebenaran dan kualitas. Jadi ketidakpastian data. Data seringkali kotor, missing, atau mengandung noise. Oh, contohnya di Twitter ada typo atau bot spam atau sensor GPS yang error. Nah, kemudian terakhir ada value. Ini penting karena punya 1 petabyte data sampah tidak ada gunanya. Jadi big data harus bisa dikonversi menjadi keuntungan bisnis. Oke. Gitu. Ini semua dari 5V itu termasuk ke dalam big data gitu ya. Betul, betul. Di sini aku juga lihat mengapa Excel tewas di sini karena memang Excel aja yang udah kita lihat banyak barisnya itu nggak cukup karena datanya itu sebanyak itu kalau udah Oh ngolah iya, saya. dia aja punya hard limit ya, Yes, betul, betul. Ini juga ada 1 juta infrastruktur baris. 1 juta Big data baris. pasti lebih dari itu dong. Pasti, karena memang cakupannya itu udah gede banget dan memang udah Iya. bisa diselami lah. Jadi ini ada teknologinya, itu ada Hadoop ya, atau the grandfather, sistem open source yang menyimpan data di banyak komputer dan Aduh. memprosesnya secara paralel. Bayangkan menghitung uang se-Indonesia ke 1.000 orang, lalu hasilnya digabung. Terus juga ada Apache Spark, Kafka, dan ini ada studi kasusnya nih, contohnya itu kayak Gojek. Jadi kayak jutaan driver itu ngirim koordinat Gojek atau GPS Grab. setiap detik. Jutaan user buka aplikasi juga. Nah, penerapannya itu ada di Oh iya, Redshift, betul. algoritma geospasial di atas infrastruktur big data untuk mencocokkan driver terdekat. Oh, oke ini kita dapat ya Lip, penerapannya ya contohnya ya. Sama dynamic pricing, harga naik turun berdasarkan demand dan supply di area tertentu secara real time. Jadi kalau kita simpulin nih, kayak algoritmanya Gojek itu kan manfaatin data yang banyak banget ya. Contohnya kayak data driver di sini, Hmm. driver terdekat sama
pemesan terdekat siapa, terus harganya berapa. Iya, Polanya itu ya dilihat dari big data ini, Lep. iya, pantesan aja ya di aplikasinya tuh sering banget high traffic atau remote gitu ya. Betul, betul, betul. Juga ada kelebihan nih, otomatis kan personalisasi skala besar ya, karena memang untuk aplikasi atau hal yang memang perlu skalanya gede kayak Netflix contohnya di sini pasti perlu penerapan big data dong. Terus ada predictive maintenance. Semakin besar datanya dan semakin kualitasnya bagus ya berarti semakin bagus juga buat eh, dikelola ke depannya. Ya, pasti tantangan terbesarnya juga pasti biaya dong. Karena data gede itu berarti Iya. penyimpanan gede. Kita yang pakai spreadsheet aja gak kuat, apalagi kita harus nyewa sebuah sebuah server gitu kan. Hmm. Betul, betul. Ini kalau roadmapnya kita bisa lihat ada Linux. Wow, udah pakai Linux. Terus juga ada Oh, programming, udah Linux Python. dan scripting. Ya, scripting juga kan. Juga ada SQL sama platform-platformnya. Otomatis Oh, ini tantangannya nih. platform. Skenario, kalian adalah lead data Oh engineer. iya, banyak skenario ya. Ya, ada kondisi normal, harbolnas, sama masalah yang bisa kita lihat di sini. Manfaatnya sih pasti kita udah tahu ya. Di sebelah kanan nih, aku liatin. Dapat digunakan untuk memprediksi dan menganalisis penyebab suatu masalah. Terus juga jadi referensi mengembangkan sebuah produk. Sama dapat mengurangi waktu dan biaya. Pasti sih. Iya. Oke. Kita cek poin lagi ya, Lip ya. Udah yang ketiga. Kita Iya. masih on cam. Dan bakal kita lanjutin lagi ke keyword keempat. Berarti sisa dua terakhir nih. Keyword keempat yaitu machine learning. Nah, ini mulai spesifik lagi. Kita lanjutkan nih. Jelaskan topik inti machine learning. Oke. Nah, ini nih, Lip, mungkin boleh kamu bahas, Lip, atau boleh kamu summary. Iya. Jadi tadi kita bicara tentang data terus ya. Dan sekarang ada machine learning, dia itu sebagai pengoperasiannya ya. Yes, betul-betul. Jadi kan di sini ada Nah, definisi. Ya, lanjut, Lip. mm-mm. Ada definisi dan cara kerjanya. The paradigm ya, shift. Dalam pemrograman tradisional yang kita pelajari sebelumnya, alurnya kan kita memasukkan ini ya, aturan atau logic dan data. Kemudian komputer mengeluarkan jawaban. Nah, kalau di machine learning, itu alurnya dibalik. Kita memasukkan data atau jawaban, kemudian komputer mengeluarkan model atau aturan. Contohnya kita memberikan banyak dataset, misal dataset suhu dan label. Misal suhunya 30 itu panas untuk manusia. Kemudian suhu 15 dingin. Nah, komputer akan mencari tahu bahwa batasnya misalkan ada di angka 30 gitu. Oke, betul. Dan data yang diberikan kepada komputer harus banyak juga ya, biar komputer bisa uh, lebih bagus lagi trainingnya. Oke. Nah, gimana caranya? Ada 3. Yang pertama, supervised learning itu ada sebagai guru yang memberi kunci jawaban. Jadi data memiliki label. Nah, kalau di unsupervised learning itu tidak ada guru, tidak ada label, jadi diberikan saja data mentahnya. Nah, ini tuh untuk menemukan struktur tersembunyi atau pola. Kalau supervised kan memprediksi hasil ya untuk data yang baru. Nah, kalau reinforcement learning itu belajar dari trial and error. Ada agen yang diberi reward jika benar dan punishment ketika salah. Nah, sebenarnya agak harsh ya, tapi kan karena ini machine, yang penting tujuannya ya. Jadi tujuannya itu untuk mengambil keputusan yang berurutan atau sequential.
Betul betul. Di sini aku juga lihat gitu. ternyata ngomong-ngomong nih ada supervise sama unsupervise ya. Supervise itu kan ibaratnya kita diajarin, kalau unsupervise ya kayak manusia banget. Beneran kita lihat Iya. sendiri kayak melihat dunia. Nah, ngomong-ngomong soal unsupervise tadi tuh aku sempat cari-cari kan. Nah, ini ada juga penerapan unsupervise nih di tab sebelah kananku ya, Lip ya. Ada customer segmentation clustering. Jadi cara kerjanya ada orang yang ngebuat proses dia tuh mau cari kayak klaster dari segmentasi pasar pengguna gitu kan. Pasar-pasar untuk dari suatu bisnis kan. Jadi dia melakukan berbagai tahapan gitu. Ini nih contoh penerapan langsungnya kalau kita coba teknikalnya ya. Jadi dia ngasih data soal informasi pembeli, terus produknya, ada promosinya apa, sama Hmm, jadi ya tahapannya tuh juga panjang, Lip. Ada data iya cleaning, panjang ya. iya, terus juga ada apa lagi nih? Ini di proses-prosesnya nih, ada hasilnya juga. Terus ada data pre-processing, terus juga apa lagi nih ya? Ada dimensional reduction, clustering. Nah, nanti dia kelihatan nih di sini. Nah, ini plot of the clusternya. Jadi kayak dia tuh bisa ngelihat kalau customer-customer ini tuh minatnya tuh ada di mana. Jadi ya bakal berubah. Iya. Nah, ini ada real real world case-nya ya, Lip ya. Ini juga ada kayak Bisa kita lihat. hmm, lanjut, Lip. Oh ini kasusnya sama nih. Filter spam di email. Ini contoh klasik banget ya di supervised learning. Ya intinya Google memberi makan si algoritma jutaan email yang lama. Kemudian dilabeli spam dan sebagian juga dilabeli inbox. Nah, di sini komputer tidak membaca bahasa, dia melihat si pola matematika. Apakah ada kata gratis? Nah, itu biasanya bobot spamnya naik. Kemudian pengirim ada di kontak user. Nah, si bobot amannya naik kalau kayak gitu. Kemudian apakah banyak huruf kapital dan tanda seru? Nah, kalau itu bobot spamnya naik. Berarti di sini ada dua ya. Ada bobot spam, ada bobot aman. Gitu. Oke, iya sih betul. Jadi kan contoh penerapannya, Mm-mm. otomatis kan kita tahu nih kayak kurangannya, berarti dia memang harus datanya itu memang harus terlatih dan harus bagus. Kelebihannya memang Iya, kita betul. bisa otomatisasi gitu, jadi nanti kita ke depannya nggak perlu manual-manual lagi. Kalau ya memang penerapannya benar. Iya. Nah, sekarang kan kita udah bahas machine learning nih, Lip. Berarti kita bakal lanjut ke keyword terakhir ya, tapi kita checkpoint lagi, checkpoint kelima. Yang terakhir, kita Iya. masih on cam juga dan kita bakal coba lanjut buat pembahasan selanjutnya. Nah, jadi kita bakal bahas soal from data to wisdom. Oke, jadi ini terakhirnya nih. Kira-kira ini yang menjadi kesimpulan atau menjadi sebuah eh, ya memang ujung-ujungnya kita mendapatkan wisdom dari sebuah data gitu. Nilai atau hierarki. So, kita bakal coba lihat aja hasilnya. Oh, ini promnya baru lagi ya? Iya, ini juga ada prom baru lagi nih. Soal membaca filosofi dan hierarki nilai dari data. Oke, langsung saja kita lihat. Selamat datang di puncak perkuliahan. Kita kayak kuliah singkat gitu ya, ultum ya. Jadi Iya, ada teknologi hanya alat tanpa filosofi yang benar, data scientist hanya akan menjadi sebuah teknisi, bukan pemecah masalah. macam Jadi, masalah. jadi kita harus paham dulu nih penjelasan hierarki dari mentah menjadi Mentah bijak menjadi bijak. menggunakan konsep Dikwi piramid. Nah, ini sempat disinggung juga sama Pak Utomo kemarin ya di pembelajaran. Iya, Dimulai dari apa nih, Lip? Boleh, Lip? Kita ulas lagi nih, Lip. ada Bahas. data ya yang pasti. Fakta mentah, sinyal atau simbol tanpa konteks, dia belum mempunyai makna ya, dia masih mentah gitu. Sifatnya masih terpecah-pecah dan objektif. Kemudian ada informasi, siapa, apa, kapan, di mana. Nah, datanya sudah diberi konteks dan struktur. Sekarang datanya tuh istilahnya berbunyi lah ya. Jadi
dia sifatnya terorganisir dan menjawab pertanyaan dasar. Kemudian ada knowledge, itu bagaimana? Nah, informasi yang diproses, dihubungkan, dan dipahami polanya. Ini adalah tahap di mana kita mendapatkan insight. No, insight ya. Jadi ini informasinya bisa kita apakan gitu. Dapat ditindaklanjuti atau actionable, dan dia menjawab bagaimana pola ini terjadi. Nah, akhirnya ini puncaknya ya, ini si piramida. Why? Kenapa? Ini adalah kemampuan menggunakan knowledge untuk mengambil keputusan strategis, dan kita dapat memprediksi masa depan dan mempertimbangkan etika, dia baik atau buruk. Sifatnya visioner, subjektif, dan membutuhkan judgement manusia, berorientasi pada masa depan. Gitu ya, puncaknya data to wisdom berarti. Oke, paham. Nah, ini ada case study-nya. Kita ambil contoh yang relevan dengan teknik lingkungan atau smart city, polusi udara kota. Oh, ada level datanya dulu ya. Dia masih angka, kita nggak tahu 150 tuh baik atau enggak sih. Terus di sini ada lokasi sensor A, waktunya 8. Level information, tingkat partikel PM2,5 di pusat kota pada jam 8 pagi mencapai 150, dikategorikan tidak sehat. Nah, sekarang kita tahu ya kalau datanya itu berarti dilabelkan sebagai udara kotor. Kemudian level knowledge, analisis historis menunjukkan lonjakan polusi ini selalu terjadi saat jam berangkat kerja. Oh, kita mulai dapat insight dari sini. Insight-nya berarti berhubungan dengan kemacetan kendaraan pribadi, makanya terjadilah data tersebut gitu ya. Oke. Jadi Kita kayak jadi paham penyebabnya, dapat insight-nya. Kemudian di level wisdom-nya, menerapkan kebijakan ganjil genap. Oh, ini ada ya kalau nggak salah di Jakarta ya. Oh iya, untuk membangun jalur MRT baru. Ini level wisdom-nya. Jadi ada keputusan bijak dari data yang sudah diproses gitu ya, dari data-data yang sudah melalui berbagai macam proses tadi. oke. Makanya ada keputusan bijak dengan menerapkan kebijakan si ganjil dan genap dan membangun jalur MRT itu atau work from home ya. Gitu. Oke, that's it. Kita mulai dapat insight-nya satu persatu ya. Ternyata Iya. kan di Jakarta itu salah satu ininya tuh ada ganjil dan genap. Nah, di ganjil dan genap ini mungkin orang-orang banyak yang apa ya bingung dan langsung nyerocos duluan tuh. Kayak kenapa sih nerapin sistem kayak ginian? Kayak nggak guna. Ternyata padahal di balik itu Mm, pasti ada pertimbangan tertentu dan udah ada yang melakukan analisis gitu loh. Ternyata iya, kebijakan kendaraan tuh betul. korelasinya tinggi banget sama eh, tingkat partikel polusi di Jakarta. Ya, akhirnya dibuat keputusan ini. Jadi kita Mm-mm. dapat apa ya? Selalu ada seorang expert lah yang mengelola dan gak Iya, berdasarkan betul. intuisi Jadi aja nggak gitu. asal ganjil genap gitu ya. Iya betul, gak kepikiran, bukan gak tiba-tiba kepikiran gitu loh. Iya. Nah ini contoh Lip, mengapa organisasi gagal mencapai wisdom. Nah banyak Oh, perusahaan, kenapa nih organisasi gagal? ternyata Lip, banyak perusahaan Banyak itu perusahaan terjebak. terjebak Iya di betul, information paralysis. mereka punya ribuan dashboard cantik yang datanya mungkin ya banyak gitu kan buat dilihat, tapi cuma berhenti di situ. Mereka tahu Oh, datanya nggak kayak tahu gimana, mau diapain gitu ya. tapi nggak tahu mau ngapain dengan datanya. Iya, Itu dia. nggak tahu ini data-datanya mau diapain. Yes, itu dia. Jadi rugi gitu ya organisasinya. Oke. Menjadi reaktif. Sama juga ini ada mindsetnya. Kita dikasih mindset juga ya kalau mau jadi data scientist. Jadi kita tuh harus tahu soal Mm-mm. the so what gitu. Setiap kali menemukan pola, tanya diri sendiri, so what? Terus kenapa kalau polanya begini? Jika kalian tidak bisa menjawab dampak bisnisnya, gali lagi. Jadi kayak setiap pola yang kita temukan tuh kita harus tahu uh, what is that gitu. Itu What? dampaknya apa gitu ya. Ya betul banget. Sama kita harus domain expertise. Jadi kita nggak boleh cuma jago expert doang kan. Ini sempat kita bahas kan tadi di atas ya. Kita nggak Betul. ya kita jago Python tapi kita juga harus paham sama bisnisnya. Percuma kita analisis data Iya. kesehatan tapi kita nggak ngerti istilah-istilah kesehatan di dalamnya. Contohnya gitu. Oke, ini kan udah semua ya Lip ya.
Gimana kalau kita coba Iya. kuis singkat nih, kita suruh Gemini buatin kuis buat kita latihan nih, refresh semua keyword sebelumnya. Singkat kok bisa ya, flashcard gitu. Nah, ini dia. Langsung aja ya, Lip ya. Kita coba, Oh iya, langsung kita kuis, Lip. Ada 3 pertanyaan singkat nih. Belum, Deng. Masih. menurut diagram Venn, irisan antara komputer saya dan pada disebut sebagai Iya, kita sambil kerjain ya. Irisan antara komputer science dan materi tanpa domain knowledge disebut sebagai apa nih, Lip? Kira-kira tadi. tanpa domain knowledge. Komputer science dan math apa? Apakah itu Data science? data science? Oke, kita coba aja ya. Ayo Salah. coba. Salah. Oke, Machine gak apa. learning jawabannya. Ternyata tanpa pemahaman bisnis. Oh, berarti oke, paham maksudnya ya. Kita Oh, next ke soal selanjutnya ya. oke. Apa perbedaan mendasar antara data Perbedaan mining data mining. dan SQL query searching biasa? Apa nih? A. Data mining hanya bisa dilakukan di Excel. SQL query mencari pola tersembunyi. Data mining bersifat probabilistik. Tidak ada perbedaan, keduanya sama saja. No, wait. Data mining bisa Gimana, Wina? Kalau aku sih C, Lip. aku C sih. C ya, oke. Kita coba soal C. Oke, Penemuan kan data mining. Yeay, bener. that's it. Kita lanjut. Soal ketiga, dalam konteks 5V, tantangan mengelola data yang tidak terstruktur seperti video, audio, dan teks chat termasuk dalam kategori apa nih? Yang tidak terstruktur. Seingatku ya, Apa tuh? veracity, Lab. Tadi veracity itu apa definisinya? Veracity ya, itu yang data-data Ini tidak kan terstruktur kayak, yang tidak terstruktur kan? oh enggak deh, salah deh. Variety nggak sih? Variety, iya variety. Variety ya, lebih nyambung ya. Salah ingat. Iya. Karena Eh, variety itu lebih beragam datanya, lebih berantakan, tidak terstruktur. that's it. Coba Kita C coba. ya berarti. Bismillah. Let's go. Bener ya. Iya bener. Oke, kita lanjutkan kuis terakhir. Apa Anda ingin membuat fitur yang memisahkan email masuk menjadi spam dan bukan spam? Anda memiliki sejarah data email dengan Oh, jenis aku tahu klasifikasi. nih. Apa-apa? Supervised. Supervise. Of course lah. Langsung. Benar Nice. coy. Sebuah e-commerce ingin mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku belanja. Tetapi tidak ada label sebelumnya. Algoritma apa yang cocok? Apa nih? Clustering gak sih? B gak sih? Clustering dong. Clustering ya. Oke, unsupervised learning untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan tanpa label. Next, apa risiko terbesar dari model machine learning yang mengalami overfitting? Overfitting. Uh, bias terhadap gender tertentu. Kalau kalau aku sih Saat D, Lip. kulit, oh D sih. D ya, dia tuh emang akurat dilatih. Iya, Tapi kalau ada data baru kayak yang aku ceritain tadi tuh, data suara, dia iya, bakal salah. rewel ya. Rewel dia. Damn, oke, benar. Oh benar. Next. Dalam hierarki DIKW, manakah yang merupakan contoh knowledge? What is that? Knowledge. Knowledge soal ini nih, soal C datanya. sih. C ya? Atau Atau D, A. Lip? Angka 30. Kalau A itu kan ke data, C itu kan ke data Oh, juga. oh. Kalau D itu informasi dari suatu data tersebut. D sih berarti ya. D harusnya. Atau ya D atau B? Iya. D ya. Oke. Kita coba. Karena D terjadi B. Nah Yes. benar. Langsung saja lanjut. Teknologi big data mana yang berfungsi sebagai the messenger untuk menangani data streaming secara real time? Aduh, lupa nih. Apa ya tadi kira-kira? Apa nih? Seingatku sih Hadoop di HDFS ini ya. Kita coba Hadoop aja ya. kali ya. Oke. Satu, dua, tiga. Salah. Gak Salah. apa-apa. Apa sih Kafka? Mengapa kita tidak boleh hanya mengendalikan operasi model tanpa wisdom atau skor etika? Karena
Sudah jelas gak sih jawabannya? A dong. Nah, A ya. Oke, good. Soal terakhir. Langkah pertama dalam siklus hidup data science adalah Yang paling krusial, ini nih. Si C ini, business understanding. Kita cari tahu dulu masalahnya. memahami masalah. Ini ya. Oke, Iya, selesai. 8/10 udah nih lulus kita nilai A. nice, nice. Oke, good, good, good. Nah, kalau sekarang udah selesai, jadi kita cek poin terakhir ya, Lip. Oke, makasih banyak nih kita udah diskusi bareng-bareng, insight-nya banyak juga. Saya Muhammad Farel Fatir, Iya. terima kasih banyak dan teman saya. Dan saya Olivia Fazlatunisa. Oke, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.